Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruna Septia, NIM 23061111042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi anak. Definisi anak sebagaimana pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah seseorang yang di bawah 18 tahun dan belum menikah dan memiliki hak-haknya, salah satunya sebagaimana hak manusia, yaitu mendapatkan perlindungan di mata hukum tidak terkecuali untuk anak. Karena pada kenyataannya, anak saat ini dapat berhadapan dengan hukum. Yang kedua, definisi anak yang berkonflik dengan hukum. UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum atau children in conflict with the law adalah seseorang yang berusia 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang ketiga, ada dasar hukum anak yang berkonflik dengan hukum. Ada menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang keempat, ada contoh anak yang berkonflik dengan hukum. Di sini saya memberikan contoh penganiayaan terhadap David Ozora. Polisi ungkap bukti pelaku AG di kasus penganiayaan. Ini Direktur Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengungkap pihaknya memiliki sejumlah alat bukti keterlibatan AG dalam kasus tersebut, sehingga status AG ditingkatkan menjadi pelaku. Atas dasar alat bukti yang dimiliki itu, polisi juga mengkonstruksikan pasal baru terhadap tersangka dan juga pelaku. Berdasarkan fakta hukum yang kami peroleh dari chat WA, video, dan CCTV di TKP, kemudian keterangan saksi, kami mengkonstruksikan pasal baru, kata Hengki Haryadi. Alasan pelaku AG tidak disebut sebagai tersangka terkait status AG menjadi pelaku dan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, bukan sebagai tersangka. Polisi mengungkap alasan sesuai dasar hukumnya, sebab pelaku AG masih berumur 15 tahun, yang artinya bahwa AG tidak bisa disebut sebagai tersangka. Jadi anak di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka, ungkap Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi. Atas dasar hukum Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dipahami bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebutan bagi anak yakni sudah berumur 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun dan yang diduga sebagai pelaku atas tindak pidana alias tersangka. Yang kelima, solusi mencegah supaya anak tidak berkonflik dengan hukum, baik anak maupun orang tua. Yang pertama, untuk anak itu lingkungan yang diberikan lingkungan yang positif, memastikan anak berada di lingkungan yang sehat dan positif, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan bermain. Yang kedua, pendidikan moral, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati. Yang ketiga, memberikan kegiatan positif untuk anak, melibatkan anak dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya. Yang keempat, ada komunikasi terbuka, membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan anak sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah atau kekhawatiran kepada orang tuanya. Yang kedua, untuk orang tua, yang pertama pengawasan dan bimbingan, memberikan pengawasan yang cukup tanpa membuat
anak merasa terkekang serta membimbing mereka dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberi contoh yang baik. Orang tua harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum dan norma sosial. Yang ketiga, pendidikan dan dukungan. Mendukung pendidikan anak, baik formal maupun informal, serta memberikan dukungan emosional. Yang keempat, diskusi dan keterlibatan. Sering diskusi dengan anak tentang aktivitas sehari-hari mereka dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam kehidupan mereka. Yang kelima ada mengetahui lingkungan anak, mengetahui dengan siapa anak bergaul dan beraktivitas, apa saja yang mereka lakukan di luar rumah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.